Hai, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E izin mempresentasikan kasus kedua yang berjudul kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi yang beranggotakan ada Arif Mutakin dengan NIM akhir 016, terus ada Firzi Sabila Objela yaitu dengan NIM akhir 110, terus ada Haidar Rosyid dengan NIM akhir 131, terus ada Agista Puspita Kirana dengan NIM akhir 155, terus ada Maya Jilaika Putri dengan NIM akhir 204, terus ada saya sendiri yaitu Muhammad Irfan Pauji dengan NIM akhir 224. Mungkin langsung penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, pencahayaan yang tepat itu sangat penting untuk meningkatkan produktivitas unggas. Studi kasus pada kedua peternak ayam petelur menunjukkan bahwa ayam di peternak A yang mendapat pencahayaan 8 jam per hari memiliki bobot badan lebih rendah, yaitu 1.500 gram dibandingkan ayam di peternakan B yang mendapat pencahayaan 12 jam per hari yaitu sekitar 1.650 gram pada umur 16 minggu. Selain itu, ayam di peternakan B mulai bertelur pada umur 18 minggu, sedangkan ayam di peternakan A belum bertelur pada umur yang sama. Oke, lanjut ke pemaparan yang berikutnya, boleh dipersilakan. Oke, berikutnya sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Sistem yang pertama itu ada sistem endokrin. Fungsinya mengatur pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi melalui hormon. Kelenjar pentingnya itu ada hipofisis, tiroid, adrenal, ovarium, dan testis. Untuk hormon utama itu ada FSH dan LH, fungsinya mematangkan folikel dan ovulasi. Lalu ada estrogen dan progesteron, mempersiapkan saluran reproduksi dan pembentukan telur. Untuk sistem yang kedua itu ada sistem syaraf, fungsinya mengatur aktivitas hormonal melalui mekanisme umpan balik. Cahaya direspon oleh mata, kemudian akan merangsang hipotalamus untuk melepaskan hormon GnRH yang akan menstimulasi FSH dan LH. Pencahayaan buatan penting untuk mengatur pubertas dan produksi telur. Untuk sistem yang ketiga itu ada sistem pencernaan dan peredaran darah. Fungsinya menyediakan dan mendistribusikan nutrisi penting seperti energi, protein, vitamin, mineral, dan air. Nutrisi mempengaruhi fungsi hormon dan kualitas reproduksi. Defisiensi nutrisi dapat menunda pubertas dan menurunkan produksi atau kualitas telur. Oke, mungkin selanjutnya ke pemaparan berikutnya, mungkin boleh dipersilakan. Baik, ya selanjutnya ada faktor penyebab perbedaan bobot badan ayam di peternakan A dan B. Untuk yang pertama itu peran durasi pencahayaan, yaitu ayam di peternakan B mendapatkan pencahayaan lebih lama sekitar 12 jam dibandingkan peternakan B, yaitu 8 jam. Untuk pengaruhnya itu durasi cahaya lebih panjang dan meningkatkan kesimakan dan aktivitas metabolisme sehingga untuk mempercepat pertumbuhan bobot badan. Yang selanjutnya itu merangsang sistem endokrin untuk melepaskan hormon, yaitu hormon GH, hormon pertumbuhan, dan hormon reproduksi, dan hormon metabolisme. Yang kedua itu penggunaan cahaya artifisial. Itu LED digunakan untuk sistem dalam sistem modern seperti yang stabil, hemat energi, dan memperbaiki kesejahteraan ayam. Untuk pengaruh warna cahaya ini itu ada pengaruh warna hijau dan biru, yaitu untuk meningkatkan sekresi testosteron dan pertumbuhan miofibril dan untuk meningkatkan bobot badan. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perbedaan umur bertelur pada ayam di peternakan A dan peternakan B. Perbedaan umur bertelur antara ayam di peternakan A dan B disebabkan oleh perbedaan durasi pencahayaan. Cahaya merangsang sistem neuroendokrin unggas, khususnya aksis hipotalamus pituitary gonad atau HPG, yang mengatur pelepasan GnRH, FSH, dan LH untuk mempercepat perkembangan folikel ovarium. Ayam di peternakan B yang mendapatkan pencahayaan 12 jam per hari menunjukkan percepatan kematangan seksual dan mulai bertelur pada umur 18 minggu, sedangkan ayam di peternakan A dengan pencahayaan 8 jam belum bertelur pada usia yang sama, berdasarkan Kusniawati dan Puji. Baik, mungkin lanjut ke pemaparan materi berikutnya.
Selanjutnya ada interaksi sistem saraf dan hormonal terhadap kematangan seksual ayam. Cahaya yang diterima mata dan fotoreseptor otak mengaktifkan hipotalamus untuk mengontrol sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yang kemudian akan merangsang hipofisis menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau HLH untuk perkembangan folikel pada ovarium. Hipotalamus juga mengatur hormon lain seperti TSH dan GH yang berperan dalam pertumbuhan dan metabolisme. Peningkatan durasi pencahayaan harian mempercepat produksi hormon reproduksi dan ovulasi, sedangkan pencahayaan yang kurang tepat akan menghambat produksi telur dari ayam petelur tersebut. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pubertas ayam. Yang pertama itu ada faktor internal meliputi genetik, hormonal, dan kesehatan. Yang kedua ada faktor eksternal meliputi pencahayaan, suhu, nutrisi, dan manajemen. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok E. Mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab yang akan diberi kesempatan 2 orang penanya dari kelompok D. Mungkin bagi kelompok D yang misalkan ada yang mau bertanya, mungkin boleh mengacungkan tangan. Mungkin dari kelas D boleh untuk mengasih pertanyaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haifa Yasmin Azara dengan NIM akhir 172 dari kelompok D. Izin bertanya kepada kelompok E. Jika suatu hewan ternak itu dibiarkan dalam kondisi pencahayaan yang tidak sesuai, ada nggak sih dampak yang beresiko jangka panjang bagi ternak tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Yasmin. Mungkin langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Yasmin. Izin menjawab buat pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya itu tadi apa dampak panjang jika hewan ternak itu dibiarkan dalam kondisi pencahayaan yang tidak sesuai. Jadi dampaknya itu sangat banyak sekali untuk permasalahan tersebut. Itu yang pertama itu tentu saja dengan gangguan produksi dari hewan tersebut. Terus kemudian ada stres dan kelelahan. Stres itu dan kelelahan itu bisa membuat banyak sekali dampak negatif yang diberikan, juga dapat mempengaruhi gangguan perilaku pada ayam tersebut. Terus selanjutnya ada kesehatan yang terganggu. Jika hewan ternak tersebut mengalami stres, pasti banyak sekali gangguan-gangguan yang akan mengikuti stres tersebut. Contohnya seperti pengaruh pada metabolisme, terus juga aktivitas pola makan dan harian ayam itu akan terganggu. Terus selanjutnya ada pengaruh pada kualitas produk. Biasanya kalau misalkan banyak stres, sudah terganggu pola makan dan kesehariannya, juga akan berdampak pada kualitas produknya. Mungkin akan mempengaruhi pada produksi dagingnya atau mempengaruhi pada produksi telurnya gitu. Terus yang terakhir itu karena memang dampak negatif, sudah ada stres, sudah ada gangguan, mungkin peternak juga akan mengalami kerugian yang sangat banyak gitu. Apakah menjawab Mbak Yasmin? Ya, menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut ke penanya nomor 2, dipersilakan. Baik, izin bertanya untuk kelompok E. Boleh nggak sih jelasin itu bagaimana peran pada sistem endokrin tadi dalam mengatur pertumbuhan sama perkembangan organnya si ayam itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh kelompok E. Dipersilakan. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Mas Bayu ya. Jadi untuk terkait tadi bagaimana peran sistem endokrin melalui dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ya. Jadi sistem endokrin itu untuk mengatur
pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi itu melalui sekresi hormon dari beberapa kelenjar seperti hipofisis, tiroid, adrenal, ovarium, dan testis. Untuk hormon FSH dan LH itu berperan dalam pematangan folikel dan proses ovulasi, sedangkan hormon estrogen itu dan progesteron untuk mempersiapkan saluran reproduksi saat pembentukan telur. Apakah terjawab untuk Mas Bayu? Cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas antusiasnya dari kelompok D dan kelompok E. Mungkin dari kelompok E kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.